Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi kita dalam acara Renungan Senja, yaitu untuk merenungkan dan membahas kembali khotbah ibadah Hari Raya Minggu kemarin yang berjudul tentang apa skala prioritas dalam hidupmu. Saudaraku, kemarin ayat yang kita bahas adalah dari kitab Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Elohimmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Saudaraku, pilihan hidup atau mati, di mana Musa sampai mengundang, memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Ini suatu pidato yang hebat, pidato yang powerful ya, seorang pemimpin bangsa kepada rakyatnya. Kita tahu saudaraku, ini adalah perpisahan ya, perpisahan setelah mereka melakukan perjalanan 40 tahun. Jadi di tapal batas masuk ke perjanjian, tanah perjanjian itu saudaraku. Mereka sedang diingatkan Musa bahwa mereka semula adalah budak, tetapi akan segera mereka akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, bangsa yang memiliki negara berdaulat, negara sendiri. Ini hebatnya. Umat akan memasuki babak baru ya dalam kehidupan mereka yang berisi kemajuan. Musa sedang menyampaikan harapan-harapan, yaitu bahwa mereka akan membangun rumah, membangun komplek-komplek pertanian, peternakan, dan juga sebagai negara akan memiliki angkatan bersenjata, pemerintahan sebagaimana negara-negara yang lain. Mereka juga akan membangun atau mengembangkan perdagangan dan kehidupan masyarakat untuk supaya mereka makmur. Nah, saudaraku, tetapi di dalam setiap kemajuan Musa tahu sebagaimana dia pernah di negara yang maju, yaitu di Mesir sebagai putra mahkota. Dengan adanya kemajuan, seringkali juga itu menjadi tantangan untuk membawa kita mendewakan apa yang namanya kemajuan, mendewakan teknologi, mendewakan industri, mendewakan kehebatan manusia, mendewakan makanan-makanan dan minuman. Nah, sehingga Musa perlu memperingatkan akibat-akibat sampingan yang diakibatkan masuk ke negeri yang baru ini. Sebab itu ia mengajak umat Israel memperbaharui janji mereka. Jadi kita pun saudaraku perlu melakukan hal ini di rumah tangga kita. Di dalam gereja harus ada terus mengingatkan, memperbaharui perjanjian kita untuk menceritakan kembali apa yang sudah diperbuat Tuhan kepada umatnya, kepada kita, ya, kepada bangsa Israel. Itulah mengapa Tuhan mengatakan, peringatkan anak-anakmu siang dan malam, setiap ada kesempatan. Jangan pernah berpikir, oh anakku nggak ngerti tuh masih kecil, biar dia belajar dulu. Seringkali kita orang tua hanya mengingatkan anak, lesmu gimana? Musiknya sudah bagaimana? Renangnya sudah bagaimana? Les matematikanya bagaimana? Inggrisnya bagaimana? Jarang orang tua mempertanyakan, bagaimana hidupmu hari ini? Apakah engkau mengalami Tuhan?
bagaimana di dalam pengalamanmu setiap hari atau seminggu ini tentang Tuhan. Apa yang kau dapatkan hari ini dari Tuhan? Jarang ditanyakan orang tua. Padahal saudaraku, tanpa iman, ya, sepintar apapun, kita bisa tergoda untuk jatuh dari iman kita. Itu sebabnya Musa memperingatkan, dalam kemajuan, dalam keberkatan, justru manusia seringkali jatuh di dalam dosa. Umat sedang berhadapan dengan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan hidup akan tetap mengasihi Tuhan atau melupakan Tuhan. Kalau dia sudah rasa ada berkat, sudah rasa tenang, sudah ada rasa, dan memang setiap kali kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, seperti orang Eropa dulu meninggalkan berhala, maka nenek moyang mereka kemudian keturunannya mendapat berkat. Setelah maju saudaraku, banyak orang sekolah ke Eropa karena kita mengakui Eropa lebih maju. Tapi karena mereka menerima firman Tuhan, lalu mereka mendewakan kemajuan industri dan cara hidup, ritual-ritual dalam keluarga. Itulah maka banyak orang timur belajar ke Eropa. Tetapi kemudian sekarang orang Eropa meninggalkan Tuhan. Nah, ini dampak dari kemajuan itu. Karena mereka sudah maju, mulai mereka berpikir, kan aku yang kerja, aku yang membuat diri. Tuhan tidak ada. Mereka meninggalkan gereja. Mereka menjadi ateis, bahkan menertawakan, menganggap orang bodoh orang-orang yang masuk ke gereja. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa ini sangat relevan. Kita lakukan, kita perhatikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita tidak boleh merasa nyaman. Pastilah anakku ngerti, anakku ke gereja kok. Tuhan menghendaki kita menyuarakan pilihan kematian atau kehidupan kepada anak-anak kita. Ingat nak, jika engkau meninggalkan Tuhan, kau sedang mencari kematian. Itu harus tegas kita sampaikan saudaraku. Dan ketika orang mencari Tuhan, ada berkat, ada keberuntungan. Bahkan sekali-kali pun kita mengalami seperti Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan kepada persoalan, tetap ada jalan keluar. Mujizat akan terjadi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di lain pihak saudaraku, jika kita memiliki banyak pangan, ya, kita tahu jika tidak takut akan Tuhan, dalam kemajuan itu, makanan bisa juga membawa kita kepada kematian. Kita harus memiliki betul-betul skala prioritas. Tuhankah atau kemajuan ini? Tuhankah atau makanan ini? Saudara, dengan majunya teknologi, kalau zaman dulu mungkin singkong dapat api dibakar, hanya itu aja rasanya. Tetapi sekarang singkong pun menjadi makanan ningrat, makanan yang mahal setelah diolah. Nah, orang mulai memperdewa makanan, minuman, pakaian, fasilitas-fasilitas rumah, hotel, dan lain-lainnya. Kemakmuran memberikan berbagai kemudahan untuk hidup, namun kemudahan itu menyebabkan kita juga malas bergerak, bekerja keras. Nah, kalau kita tidak mau mendengar petunjuk Tuhan, itu jelas dikatakan oleh Musa. Kau pilih hari ini kehidupan atau kematian, kutuk atau berkat. Tanpa Tuhan, seperti apapun fasilitas di dunia ini akan membawamu jatuh, membawamu kepada maut, membawamu kepada kutuk, membawamu kepada kematian. Jadi saudaraku, kita harus bijaksana menetapkan langkah kita. Semaju apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, jangan engkau lepaskan hatimu, pikiranmu, perasaanmu dari Tuhan. Sebab dialah yang menuntun engkau tetap bisa berdiri, hidup penuh kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan kemakmuran. Demikian saudaraku, pembahasan dari
firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu yang lalu oleh saya sendiri dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Jika saudara terberkati dengan firman ini, silahkan saudara kembali klik di YouTube. Jangan lupa CBM 7 TV. Like, subscribe, komen, dan share-lah ke banyak orang. Sampai jumpa besok renja kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.